Hai YouTubers, sampai saat ini sebuah kerugian menjadi salah satu hal yang dihindari oleh setiap orang di dunia. Namun terkadang insiden tersebut tetap terjadi meski segala hal sudah diatur sesempurna mungkin. Akan tetapi, sebuah kerugian yang terjadi tidak selalu diakibatkan oleh kesalahan yang besar. Ada beberapa kerugian pada manusia yang diakibatkan oleh sebuah kecerobohan atau kesalahan kecil. Bahkan, beberapa kerugian besar yang pernah terjadi di dunia akibat oleh sebuah kesalahan kecil. Sampai-sampai kerugian tersebut terus dikenang dan tidak terlupakan meski sudah terjadi sudah sangat lama. Dan berikut daftar kesalahan sepele termahal sepanjang sejarah manusia. Tipe rugi triliunan. Beberapa waktu yang lalu, bursa saham Tokyo, Jepang dihebohkan dengan kesalahan penjualan saham yang dilakukan oleh seorang pialang dari sebuah perusahaan. Akibat kesalahan tersebut, perusahaan pialang saham itu pun harus menanggung kerugian mencapai 225 juta US dollar atau sekitar 3,2 triliun rupiah. Saat itu, perusahaan diminta untuk menjual satu lembar saham seharga 610 ribu yen. Namun, sang pialang saham yang bertugas melakukan sebuah kesalahan kecil yang sangat fatal. Seharusnya ia menjual satu lembar saham seharga 610 ribu yen, namun ia justru menjualnya dengan harga 610 ribu lembar saham seharga 1 yen saja. Saat perusahaan sekuritas tersebut menyadarinya, sebanyak 550 ribu saham telah habis terjual. Sayangnya, sistem keamanan perusahaan tidak bisa mengembalikan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Hingga akhirnya penjualan saham tidak bisa dibatalkan dan perusahaan tetap mengalami kerugian yang sangat besar. Mengetahui hal tersebut, perusahaan langsung melakukan aksi buyback untuk mengamankan saham yang telah terjual habis. The Challenger. Challenger adalah salah satu pesawat ulang-alik atau Space Shuttle milik NASA yang akan mengantarkan beberapa orang astronot untuk melakukan eksplorasi ke luar angkasa. Dengan ambisi besarnya, NASA telah mengeluarkan uang sangat banyak untuk proyek Challenger yang konon menyentuh angka 3 miliar dolar Amerika Serikat. Saat itu, NASA telah menugaskan 7 orang astronot untuk melakukan misi luar angkasa dengan pesawat ulang-alik tersebut. Uniknya, salah satu awak astronot yang dilatih oleh NASA adalah warga sipil, di mana ia menjadi orang sipil pertama di dunia yang akan menjelajah luar angkasa. Sayangnya, tepat 73 detik setelah peluncurannya, pesawat dengan bobot 2000 ton tersebut meledak di udara dan harus disaksikan oleh banyak orang yang diselimuti dengan kengerian. Pada detik-detik sebelum meledak, sudah terlihat ada yang tidak beres dengan pesawat ulang-alik tersebut. Kemungkinan terbesar penyebab ledakan pada pesawat adalah kesalahan teknis. Diketahui bahwa cincin O atau O-ring pada sebelah kanan roket gagal dilepaskan, sehingga menghambat kerja sistem pada suplai bahan bakar. Oleh karena itu, salah satu roket pendorong menjadi miring dan menggores badan pesawat. Hingga akhirnya, goresan berat tersebut menyebabkan percikan api di sekitar tangki bahan bakar dan membuat pesawat meledak seketika. Menurut penemuan bukti-bukti di lapangan, cuaca dingin dan membeku yang terjadi sehari sebelum peluncuran menjadi salah satu penyebab gagalnya sistem kerja cincin O tersebut. Kapal Ever Given. Di tahun 2021 yang lalu, sebuah kapal raksasa Ever Given yang sempat terjepit di terusan Suez akhirnya kembali bisa berlayar. Hal itu terjadi setelah pemiliknya menandatangani sebuah kesepakatan kompensasi. Diketahui bahwa terjepitnya kapal kontainer raksasa Ever Given membuat kemacetan panjang selama hampir seminggu di terusan Suez dan juga memberikan dampak kerugian sangat besar bagi pemilik kapal tersebut. Kapal Ever Given sendiri diketahui sudah ditahan selama 3 bulan di dekat kota Ismailia. Adapun persyaratan kesepakatan tidak diungkapkan lebih lanjut, tetapi kabarnya pemilik dituntut kompensasi sebesar 550 juta US dollar atau sekitar 7,9 triliun rupiah. Diketahui bahwa kapal sepanjang 400 meter itu terjepit di jalur air dan kandas akibat diterpa oleh angin kencang. Oleh karena insiden tersebut, sekitar ratusan kapal terjebak kemacetan. Operasi penyelamatan kapal berlangsung selama 6 hari dan melibatkan armada kapal tunda dan keruk. Namun sayangnya, 1 orang harus meregang nyawa dalam operasi penyelamatan tersebut. Menurut data, rincian kompensasi yang diterima oleh perusahaan Jepang, pemilik kapal, dan perusahaan asuransi tidak diungkapkan secara menyeluruh. NASA kehilangan satelit penjelajah Mars. Beberapa waktu yang lalu, pihak NASA berhasil mengirim sebuah satelit untuk mempelajari iklim yang ada di planet Mars. Diketahui bahwa satelit ini merupakan salah satu satelit penjelajah yang dimiliki oleh pihak NASA untuk menyelidiki planet merah tersebut. Namun, di saat sebagian besar insinyur yang berbeda sedang bekerja pada proyek menggunakan standar pengukuran metrik, ada seorang insinyur yang menggunakan inci, kaki, dan meter. Hal ini mengakibatkan kesalahan dalam mengirimkan koordinat pada satelit tersebut, sehingga Mars Climate Orbiter hanya bisa terbang rendah di atas Mars.
Akibat kesalahan penggunaan satuan ukuran tersebut, NASA harus merelakan satelit Mars Climate Orbiter senilai 125 juta US dollar atau sekitar 1,7 triliun rupiah hancur di atas planet merah. Membuang tiket lotre. Beberapa waktu yang lalu, sepasang suami istri yang berasal dari Inggris ditetapkan sebagai pemenang untuk Euro Millions Lottery dengan hadiah sebesar 181 juta US dollar atau sekitar 2,6 triliun rupiah. Namun sayangnya, sang suami malah membuang tiket lotre tersebut tanpa menyadari bahwa mereka telah memenangkan sebuah jackpot atau hadiah yang berjumlah sangat besar. Diketahui bahwa hadiah atau jackpot tersebut tidak bisa mereka klaim karena tiket hasil undian itu telah hilang, hingga akhirnya hadiah dari lotre tersebut diserahkan oleh Badan Amal untuk diserahkan kepada orang yang membutuhkan. Mengetahui hal itu, kedua pasangan ini merasa menyesal, terutama sang suami yang telah membuang tiket tersebut. Salah pesan kereta. Beberapa waktu yang lalu, sebuah perusahaan kereta api nasional Prancis melakukan kesalahan yang mungkin di luar akal sehat manusia. Bahkan, Menteri Perhubungan Prancis pun menganggap hal ini bagaikan sebuah lelucon. Diketahui bahwa nama perusahaan tersebut adalah SNCF yang telah melakukan kesalahan besar dengan membeli 1.860 kereta baru senilai 20 miliar US dollar atau sekitar 287 triliun rupiah yang tidak sesuai dengan spesifikasi platform atau stasiun di negara tersebut. Diketahui bahwa ribuan kereta tersebut ternyata lebih besar ukurannya daripada sebagian stasiun-stasiun yang ada di Prancis. Hingga akhirnya pihak pemerintah pun harus menganggarkan biaya tambahan sekitar 68,4 juta US dollar atau sekitar 984 miliar rupiah untuk memperbesar ukuran dari 1.300 stasiun agar bisa menampung ribuan kereta api tersebut. Dengan adanya insiden ini, para insinyur dari perusahaan dianggap lalai dengan hanya mengirimkan desain stasiun kereta api Prancis yang dibangun 30 tahun terakhir. Padahal banyak stasiun yang dibangun lebih dari 30 tahun yang lalu. Diketahui jika stasiun-stasiun yang lebih tua inilah yang memiliki ukuran lebih kecil dari kereta yang dipesan. Chernobyl. Chernobyl merupakan bencana terburuk dalam sejarah yang disebabkan oleh manusia akibat dari kesombongan, teknologi berbahaya, dan politik internasional. Pada tahun 1986, para pekerja di pabrik nuklir itu sedang menguji reaktor nomor 4 karena sistem pendingin bekerja di bawah daya yang terbatas. Namun mereka mematikan sistem pengaturan daya dan mematikan sistem secara otomatis, sehingga semua tanda peringatan keselamatan dan gangguan anti ledakan lainnya tidak terdeteksi. Selama pemeriksaan, terjadilah kesalahan seperti adanya lonjakan listrik yang menyebabkan pelet bahan bakar di dalam reaktor meledak, yang akhirnya menyebabkan ledakan yang cukup besar hingga meledakkan atap dari reaktor tersebut. Saat udara bercampur dengan gas karbon monoksida dalam reaktor, sistem mengalami kebakaran selama 9 hari, yang juga mengakibatkan bahan radioaktif keluar dari reaktor dan memasuki atmosfer. Akibat peristiwa tersebut, banyak pekerja di wilayah pabrik yang meninggal secara tragis. Diketahui bahwa kecelakaan di Chernobyl mengakibatkan 134 orang mengalami radiasi yang berbahaya dan menderita sindrom radiasi akut. Di satu sisi, banyak wanita hamil menggugurkan kandungan mereka karena takut jika bayi mereka akan terlahir dengan adanya mutasi. Bahkan ada wanita yang hidup dengan nyaman di luar zona eksklusi yang memilih untuk mengakhiri kehamilannya daripada harus menerima resiko jika memiliki bayi yang tidak normal. Penjualan Alaska. Kekaisaran Rusia mulai menjelajah ke wilayah Alaska di abad ke-17 dan menguasainya selama 125 tahun. Diketahui bahwa Vitus Bering lah yang merintis ekspedisi ke Alaska pada tahun 1741. Kemudian namanya diabadikan menjadi nama selat yang menghubungkan daratan Asia dan Rusia dengan Alaska, yaitu Selat Bering. Pada tahun 1589, Rusia mulai menawarkan Alaska pada Amerika Serikat setelah Inggris tidak berminat. Dengan menjual Alaska ke Amerika Serikat, maka ancaman Inggris terhadap wilayah Rusia bisa berkurang dan juga mengatasi krisis yang melanda Rusia saat itu. Namun, pihak Rusia gagal mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat menyusul pecahnya Perang Saudara. Hingga akhirnya penjualan ini tertunda oleh Perang Saudara yang terjadi juga di Amerika Serikat dan baru dilanjutkan lagi setelah perang selesai. Akhirnya, Amerika Serikat membeli Alaska dengan harga 7,2 miliar US dollar atau sekitar 103 miliar rupiah. Alaska Purchase atau penjualan Alaska sendiri dipandang sebagai salah satu kekonyolan terbesar dari Stardom Rusia dalam menyelesaikan permasalahan. Diketahui bahwa penjualan Alaska dinilai terlalu murah untuk wilayah yang begitu luas dan sangat merugikan Rusia di kemudian hari karena wilayah Alaska ternyata sangat kaya akan emas. Blunder di balik karamnya Costa Concordia.
Kesalahan pada sistem navigasi elektronik dan kegagalan seorang kapten mungkin menjadi faktor bencana yang terjadi pada kapal pesiar mewah bernama Costa Concordia. Ketua dan Chief Eksekutif Costa Concierge yang mengoperasikan kapal pesiar tersebut mengatakan bahwa kapal itu telah menyimpang dari rute yang sudah ditetapkan hingga akhirnya menabrak batu dekat pantai. Hal ini menunjukkan bahwa sang kapten telah melanggar prosedur keamanan yang telah diberikan oleh pihak perusahaan. Namun, sang kapten membantah jika kapalnya terlalu dekat dengan pantai dan mengatakan jika batu itu tidak ditandai oleh grafik. Diketahui bahwa kapal pesiar mewah Costa Concordia kandas di lepas pantai Tuscan, Italia. Sampai saat ini ditemukan 6 penumpang meregang nyawa akibat peristiwa tersebut. Diketahui bahwa kapal mewah ini memiliki panjang 290 meter dan dapat mengangkut ribuan penumpang serta memiliki 1.500 kabin dengan 505 kamar. Selain itu, kapal tersebut juga memiliki balkon pribadi serta memiliki akses langsung ke fasilitas spa. Tidak hanya itu, kapal mewah ini juga memiliki pusat kebugaran terbesar di dunia, seperti gym, 4 kolam renang besar, dan sauna, serta ada 5 restoran besar dan 13 bar di dalamnya. Kapal selam terlalu berat. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Spanyol telah menginvestasikan uangnya sekitar 1,75 miliar pound atau setara dengan 30 triliun rupiah untuk sebuah kapal selam baru yang bernama Isaac Peral. Diketahui bahwa kapal selam tersebut pada awalnya didesain dengan panjang 71 meter dengan bobot yang mencapai 2.200 ton. Namun sayangnya ketika kapal selam itu telah berhasil dibuat, panjangnya bertambah menjadi 21 meter dengan berat menjadi 3.000 ton. Diketahui bahwa berat dan panjang tersebut terlalu berat untuk dioperasikan di dalam air dan terlalu besar untuk tetap berada di pangkalan. Namun sayang karena salah perhitungan kecil membuat kapal ini menjadi sangat berat, hingga akhirnya kapal tersebut tenggelam dan tidak pernah lagi bisa muncul ke permukaan.